Salam, selamat malam bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita telah melewati hari di dalam penyertaan Tuhan. Dan pada malam hari ini saya ajak kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan bersama yang terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita harus diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Sebagaimana Rasul Paulus harus memilih antara hidup atau mati. Bagi Paulus, hidup maupun mati sama-sama mempermuliakan nama Tuhan untuk kemajuan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang boleh kita baca malam hari ini, saya memberi judul firman Tuhan bagi kita, hidup yang memiliki nilai. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus berada di penjara Roma. Dia mengalami tekanan hidup. Dia harus dipenjara, dihukum, disesah demi kemajuan Injil. Ketika ia berada di penjara Roma untuk terakhir kalinya setelah dia banding, di sana dia menantikan putusan Romawi, putusan hukuman Romawi, apakah dia bebas atau harus dihukum mati. Bagi Paulus ada dua hal penting bagaimana hidup memiliki nilai. Yang pertama, milikilah prinsip hidup yang benar. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalimat hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, adalah prinsip hidup Paulus. Apakah dasarnya Rasul Paulus mengungkapkan kalimat ini? Bagi Paulus, memberitakan Injil adalah panggilan hidupnya. Maka apa yang dialami olehnya merupakan sebuah sukacita baginya. Sebagaimana tema daripada kitab Filipi ini adalah sukacita. Saudaraku dikasihi oleh Kristus, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Filipi, sekalipun berada di dalam penganiayaan, sekalipun berada dalam tekanan hidup, sekalipun pergumulan datang, tetaplah bersukacita. Kita tahu bahwa dia dipenjara, dia dihukum, dia harus mengalami penganiayaan bukan karena dosanya, tetapi semata-mata karena Injil kerajaan Allah harus diberitakan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita boleh memiliki prinsip hidup yang benar? Apakah kehidupan kita untuk kemuliaannya? Apakah kehidupan kita masih teringat akan jiwa-jiwa, masih punya visi misi yang daripada Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia? Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Yang kedua, milikilah tujuan hidup yang benar. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu fokus pada dirimu sendiri? Apakah tujuan hidup kita fokus pada hidup kita sendiri? Bagi Paulus, tujuan hidupnya adalah untuk kemuliaannya. Bagi Paulus, hidup ini adalah kesempatan
Kalau masih ada kesempatan untuk hidup, itu berarti Paulus harus memberi buah. Sebagaimana dalam ayatnya yang ke-21, 22, bagian yang terakhir dikatakan, kalaupun aku hidup di dunia ini, aku harus memberi buah. Saudaraku dikasihi oleh Kristus, bagi Paulus kesempatan untuk hidup sama dengan kesempatan untuk menghasilkan buah yang manis, menghasilkan buah yang berarti, yang bisa dicicipi oleh jiwa-jiwa, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Maka dalam kehidupan dia, selama dia hidup, dia harus memberi buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, tujuan hidup inilah bagi Paulus menjadi prinsip, menjadi semangat bagi saya, bagi Paulus. Kalaupun dia hidup, kalaupun Tuhan masih berikan dia bebas dari hukuman mati, berarti dia harus lebih lagi menghasilkan buah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang Tuhan berikan kesempatan, mari kita menghasilkan buah. Sebagai kesimpulan bagi kita malam hari ini, selagi masih ada kesempatan untuk hidup, marilah kita memberitakan Injil untuk kemuliaannya. Selagi kita masih hidup, marilah kita berlomba-lomba menghasilkan buah yang manis, berlomba-lomba melakukan kebaikan dan memenangkan jiwa-jiwa. Semoga Tuhan menyertai kita. Demikianlah renungan singkat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.